Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi ya anak-anak SMP dan Bi Bersinar kelas 7. Ya, kalian selamat telah menempuh satu semester ini dengan keadaan baik. Ya, meskipun masih belum maksimal, saya tahu ada beberapa anak yang potensinya sebenarnya anak ini pintar dan mampu, cuman karena terbatas belajar online sehingga kesulitan untuk tanya jawab, sehingga kesulitan untuk memahami materi dengan baik, dan banyak hal kesulitan yang dialami. Jadi saya ucapkan semangat gitu, tetap terus semangat, jangan patah semangat, jangan berputus asa gitu. Nah, pembahasan kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya, dan perlu kalian ketahui, di pelajaran di semester ini kita babnya mundur gitu. Yang sebelumnya terakhir kalian belajar bab 10, sekarang kita masuk bab 9. Jadi kita mundur 10, 9, 8, 7, 6 gitu. 10, 9, 8, 7 gitu sampai bab 7 sampai aktivitas 6 lantai. Nah, itu saya masih mau taruh itu di akhir gitu. Karena kenapa? Praktek yang kayak gitu agak sangat riskan sih, sulit gitu. Ntar saya masih cari solusi supaya kalian bisa tetap praktek dengan aman gitu. Tapi kalau meskipun itu tidak bisa terrealisasikan, tidak bisa terlaksana, mau nggak mau ya kalian prakteknya jangan cukup presentasi saja. Yang penting kalian memahami bagaimana pola-polanya, bagaimana caranya gitu. Dan kalian bisa melihat caranya juga pun di YouTube gitu, dan kalian presentasikan sehingga tugas presentasi itu menjadi nilai kalian, seperti itu. Nah, buat yang sekarang ini kalian harus kembali lagi semangat belajar. Sudah cukup waktu liburan kalian ya, sudah hampir 2 minggu lebih lah gitu, 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu gitu, saya lupa. Nah, sekarang harus fokus lagi belajar. Jadi kalian sudah refresh otak kalian, sudah nge-recharge semua segala aktivitas, dan harus kembali lagi fokus berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Nilai terbaik itu nilai yang terbaik menurut kalian. Nilai terbaik itu nggak harus nilai bagus, harus 10 semua, enggak. Jadi yang terbaik yang sudah semampunya kalian. Nah, langsung saja kalian harus persiapkan buku kalian gini. Karena kenapa? Pembahasan saya tuh dari sini seperti itu. Pembahasan saya tuh dari sini gitu. Karena kenapa? Supaya kalian bisa lebih cepat memahami textbook. Nah, jadi kalian bisa tiap per kata, tiap per kalimat bisa memahami. Jadi maksudnya ini apa gitu. Jadi nggak cuman buku ini nggak cuma jadi pajangan dalam lemari kalian, pajangan dalam meja belajar kalian, tapi kalian baca seperti itu. Nah, bab 9 ini perkembangan tubuh remaja. Nah, di perkembangan tubuh remaja ini, setelah mempelajari materi pada bab ini, tujuannya nih, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan memahami bagaimana perkembangan tubuh remaja yang meliputi pembahasan fisik sekunder. Fisik sekunder itu fisik yang luar nih. Jadi kalian memahami perkembangan dan perubahannya apa aja sih, dan mentalnya itu. Jadi perkembangannya nggak cuma tubuh aja, mental, jiwa, pemikiran pun itu mengalami perubahan yang tadi ya kekanak-kanakan, nanti tiba-tiba dia menjadi dewasa. Dewasa itu maksudnya itu adalah yang tadinya kalian suka mikir main, suka mikirnya canda-canda jahil, tapi mulai kesini nanti mulai kalian fase-fase remaja, fase-fase yang sudah memikirkan ketertarikan lawan jenis, itu nanti ada di bahasan. Terus habis itu penampilan kayak gitu supaya dilihat baik gitu. Jadi udah mulai mementingkan diri sendiri supaya enak dilihat orang lain. Nanti kedepannya nanti udah mulai peduli dengan orang lain, peduli gitu. Jadi udah mulai dewasa seperti itu. Nah, lanjut. Penilaiannya ini ada nilainya itu dengan cara menjelaskan melalui presentasi dan pemaparan. Jadi setiap pembahasan nanti tugas kalian presentasikan kembali. Jadi setelah video ini kalian baca lagi, terus kalian presentasikan kembali apa yang kalian pahami, seperti itu. Nah, terus habis itu inti materinya ada 4 inti materi dan 4 video nanti. Karena dalam seminggu jadinya materi yang saya pegang olahraga dan agama Kristen
itu nanti di seminggu 2 kali, kan sebelumnya kan seminggu sekali, kalian keteteran tugas numpuk gitu. Jadi yang kalian lebih mendahulukan tugas yang penting matematika IPA dengan yang lain dibandingkan tugas saya. Oke, saya mengerti, saya memahami. Jadi sekarang udah dibagi 2 supaya sekarang sudah jadi ada 2 per minggu supaya agak longgar gitu. Dan saya harapkan kalian udah nggak delay tugas lagi dan nggak menunda-nunda tugas lagi. Selain diri kalian yang direpotkan, saya pun direpotkan dengan harus menunggu tugas kalian supaya saya bisa menginput nilainya. Jangan sampai nilai kalian merah lagi, yang nilai PJOK-nya jelek, yang nilai agamanya jelek, itu karena kalian jarang ngumpulin tugas. Jadi jangan gini loh, nilai kalian rajin ngerjain PH, penilaian harian, tapi kalian jarang ngerjain tugas. Ingat, bobot tugas dan PH itu sama nilainya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian lebih mengutamakan PH gitu. Semuanya sama. Kalau kalian nggak ngerjain tugas ya lebih parah gitu. Padahal kan nilai tugas sama, maksudnya nilai tugas lebih banyak dibandingkan PH. PH cuma sekali, tugas ada 2 atau 3 kali seperti itu. Lanjut. Nah, aduh, 150, halaman 150 bagian A, perkembangan jasmani. Nah, ini di pembahasan ini kita akan membahas mengidentifikasikan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik dan sekunder. Nah, ini kita akan mempelajari faktor-faktornya juga. Itu ada faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan ini gitu. Jadi sejak lahir jasmani seseorang itu terus bertumbuh dan mengalami perubahan gitu. Jadi yaitu perubahan bentuk badan, yang tadinya ada yang kurus jadi gemuk, yang tadinya dia gemuk jadi kurus. Nah, saya fasenya itu dari kurus ke gemuk. Dulu waktu SMP saya ini kurus, jadi saya mengalami perkembangan sehingga akhirnya saya menjadi sekarang gemuk. Iya, semuanya akan mengalami fase perubahan. Ukuran badan yang tadinya kecil pendek jadi tinggi seperti itu, dan daya kerjanya yang tadinya malas-malasan jadi rajin kayak gitu, yang tadinya lebih semangat gitu terus lebih rajin, pas udah gede lebih rajin lagi gitu. Nah, perkembangannya ini tuh terus terjadi sampai umur 25 tahun ya. Jadi perkembangan fisik kita, perubahan terjadi sampai 25 tahun. Kita atur tinggi badan, berat badan, apapun itu, dan semuanya itu bisa dilatih, bisa dirubah gitu, asalkan kalian mau gitu. Contohnya udah umur 25-26 pengen ngurusin badan bisa seperti itu, tapi ya secara alami naturalnya semua perkembangan di tubuh itu fase berhentinya umur 25 tahun, kayak tumbuh tinggi. Makanya kalau di umur sekarang nih, mumpung belum umur 25 tahun itu masih bisa ayo terus olahraga supaya tubuh kalian tinggi, supaya tubuh kalian sehat, kebentuk gitu. Karena kalau udah umur 25 tahun susah, meskipun bisa tapi susah gitu, karena fase-fase pertumbuhannya itu agak melambat. Nah, tapi perkembangan jiwa seseorang itu yaitu diantara lainnya kecerdasan gitu, jiwa kayak sifat memahami, pintar itu nggak kenal batas usia, cerdas itu nggak kenal batas usia gitu. Jadi ya sampai tua pun kita masih tetap bisa belajar, masih tetap bisa pintar dan cerdas gitu. Jadi yang oke, kita boleh berhenti mengalami pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan badan, tapi perkembangan otak dan jiwa itu tetap terus berjalan seperti itu. Makanya kan kalian harus rajin belajar dan baca gitu, minimal kalian baca. Nah, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi pertumbuhan kita nanti ini akan ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor keturunan. Itu faktor keturunan, misalkan papa mama kalian gemuk, anaknya pasti gemuk. Papa mamanya pintar, anaknya pasti pintar. Papa mamanya tinggi, pasti anaknya tinggi, seperti itu. Nah, papa mamanya putih, anaknya pasti putih gitu. Jadi misalkan papanya hitam, mamanya putih, itu nanti anaknya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Pasti ada yang nurunin gen dari orang tuanya. Yang kedua adalah faktor pembawaan. Nah, faktor pembawaan ini berada di yang dibawa di sejak kandungan gitu. Jadi pada masa fase kandungan ini pun penting. Makanya kandungan ini sangat rawan dijaga gitu. Jadi jangan sampai mengalami kecacatan kelainan seperti ada busung kepala itu, yang terus habis itu hydrocephalus yang paling membesar, bibir sumbing yang bibir belah ini, dan itu yang banyak
insiden yang pada masa kehamilan terjadi kecelakaan seperti itu ya. Ya contohnya yang kayak bayi kembar siam, habis itu ya amit-amit yang jadinya kurang, tangannya kurang, atau ada yang kurang seperti itu yang bahaya, yang harus diantisipasi seperti itu. Nah, lanjut. Dan yang terakhir ini ada faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Jadi pertumbuhan kalian, saya pun masih bisa mengalami pertumbuhan, kalian pun masih bisa. Jadi selain dari faktor keturunan, faktor dari dalam kandungan, ini faktor dari luar pun mempengaruhi. Entah itu dari keadaan gizi yang diasup, yang kalian makan pada saat kandungan, entah itu mamah kalian minum susu, kan makanya kan ada susu buat susu ibu hamil yang bagus untuk pertumbuhan janin di dalam, itu mempengaruhi gitu. Makanya pas anaknya lahir sehat, terus anaknya besar jadi pintar gitu ya. Kalau misalkan kalau pas kalian udah lahir, nah ini asupan gizi ini penting kan, susunya itu mempengaruhi, entah itu susu yang bermerek atau susu yang umum, itu beda. Susu yang bermerek yang berkelas yang mahal, dari kecil bayi dikasih minum sampai udah besar, dan susu yang biasa dikasih minum, itu ada perbedaannya. Gizi yang diterima itu mempengaruhi pertumbuhan seperti itu, jadi sehingga otak bisa berkembang, mempengaruhi sekali. Dan yang kedua adalah gangguan kesehatan gitu. Gangguan kesehatan ini ya misalkan dari kecilnya suka sakit-sakitan, ntar itu ke depannya jadi gimana. Contohnya kan misalkan si anak dari lahir udah ada flek, atau udah ada cancer, atau udah ada apa gitu, ntar mengalami pertumbuhan gedenya jadi gampang lelah, jadi kayak mudah capek. Ya kayak contohnya saya dari kecil udah ada paru-paru basah dan udah gedenya, jadi mempengaruhi sistem pernapasan seperti itu, gangguan kesehatan jadinya kan. Jadi itu faktor pembawaan penyakit dari kecil itu bisa mempengaruhi, sehingga sampai besar pun mengalami pertumbuhan yang kurang bagus. Dan yang terakhir adalah rangsangan. Nah, rangsangan ini tuh, nah, kalian bisa melihat tabel-tabelnya nih, ya umur 1 tahun, beratnya berapa, tingginya berapa, perempuan beratnya berapa, tingginya berapa. Nah, rangsangan ini adalah maksudnya gini, tubuh kalian ini bisa dilatih. Itu kalau maksudnya tubuh kalian bisa mengalami perubahan kalau kalian dilatih seperti itu. Contohnya misalkan kalian kurang tinggi gitu, kalian merangsang supaya tubuh kalian tinggi itu dengan renang. Pokoknya dengan supaya tubuh kalian cepat tinggi, itu harus dari sekarang. Kalau kalian mau tinggi ya lakukan itu. Nah, kayak harus kalau mau badannya kebentuk sehat ya berotot, pengen larinya cepat atau apa ya dilatih. Jadi merangsang tubuh kita untuk berkegiatan, berolahraga supaya tubuh kita terbentuk seperti itu. Nah, yang sudah pembahasan satu halaman ini 150, kalian presentasikan kembali seperti itu, seperti yang saya contohkan seperti ini gitu. Dan itu menjadi tugas pertama kalian yang dikumpulkan HPJOK hari Jumat 15 Januari 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Semoga di tahun ini kalian menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, dan anak yang mengalami perubahan, yaitu yang signifikan ke arah yang lebih baik, anak yang patuh terhadap orang tua dan terhadap guru, anak yang rajin seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya pembahasan dari saya kira cukup jelas. Dan untuk saya mohon untuk yang masih belum paham hari ini, tolong chat langsung saya, tanya tugasnya apa. Terus ada yang bisa saya masih belum paham yang ini bagian ini, langsung hubungi saya hari ini, saya tunggu. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan, tugas presentasinya hari Jumat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.